البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di kitab yang ke-9, ya, di bab yang ke-9 di kitab Thaharah, yakni bab tayamum, bab tentang tayamum. Sebutkan pada pertemuan terlewat tata cara tayamum, ya, dengan syarat sekali tepukan ke tanah atau debu, ya, kemudian meniupnya, ya, kemudian mengusap kedua telapak tangan, kemudian, ya, mengusap wajah, kemudian kedua telapak tangan. Yang afdal demikian, walaupun boleh dibalik. Karena ayat menyebutkan faghsilu wujuhakum. Ya, demikian, cuci wajah dulu. Ini diusap wajah dulu. Kemudian berikutnya, ya, kita sebutkan hadis yang ke-8 di bab ini, bab yang ke-9 tayamum. Bab yang ke-8 yaitu hadis yang ke-121. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini yang dibicarakan oleh para ulama yang rajih wal alam adalah mursal. Jadi di sini ada dhaif. Yang mengatakan itu adalah mursal, ucapan tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Abu Dawud, Darqutni dan Baihaqi. Dan yang mengatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam artian itu adalah mutasil marfu, itu adalah waham. Yang mengatakan itu adalah dia dalam keadaan ragu. Ya, demikian. Dari riwayat Atha bin Yasar dari seorang tabi'in, dia seorang tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah taala boleh mensahihkan, ya, demikian. Jadi di sini adalah dhaif. Ya, dan nanti akan dibahas tentang masalah seorang yang dia itu apa? Mengulangi salat setelah dia itu tayamum. Kalau beliau mengatakan, ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja rajulan fi safar. Keluar dua orang di dalam safar. Tidak sebutkan nama orang tersebut. Fa qadaratil shalah, maka hadirlah waktu salat. Hadarat, ini datang. Hadir waktu salat. Walaysa ma'huma ma'un, dan tidak ada bersama dengan keduanya, yang dua sahabat ini, air. Fatayamama, maka keduanya pun tayamum, sa'id dan thayyiban. Dengan sa'id, dengan debu yang suci. Sehingga disebutkan syaratnya debunya harus suci. Sa'id dan sendiri adalah debu, suatu yang dia naik di tembok, ya, atau kaca semisalnya. Fasolaya, kemudian keduanya pun sholat. Ya, demikian. Tsumma wajadal ma'a, kemudian keduanya mendapati air. Fil waqti, di waktu itu juga. Ini maksudnya belum keluar waktu sholat. Ya, oleh Imam As-Sunani disebut salam, waktu sholat lati sholayah, waktu sholat yang kedua itu sholat. Pokoknya sholat zuhur, ya, mereka apa tayamum karena enggak ada air, kemudian apa? Kemudian sholat. Kemudian, ya, umpamanya jam 2, ya, siang umpamanya, mereka kemudian dapat air. Ya, keduanya dapat air. Ya, masih di waktu sholat zuhur, ya, umpamanya demikian. Fa sholaya, semua wajadal ma' bil waqt. Fa ada ahaduma, kemudian salah satu dari keduanya itu mengulangi as-shalah, salatnya tadi sudah dilakukan. Wal wudu, demikian juga wudu. Ini mengulangi salat dan mengulangi wudu. Bagaimana ini sebenarnya oleh Imam As-Sunani? Makna sama ya ada takriban, mengulangi wudu di sini bukan berarti dia tadi sudah wudu lagi, tadi kan tayamum saja. Yang beliau mengatakan wa illa falam yakun qad tawaddu'a, sebelumnya sebenarnya dia belum berwudu kan itu. Ya, demikian. Jadi dikatakan ini takriban. Ini untuk disamakan gitu. Ini keduanya kemudian mengulangi wudu, maksudnya apa? Maksudnya sama-sama tadi sudah apa? Sudah akan melakukan salat. Yang pertama tadi apa? Dengan tayamum saja. Kemudian keduanya pun, ya, fa ada aduma, maka salah satu dari keduanya mengulangi salat dan wudu. Maksudnya di sini apa? Yang tadi belum wudu sebenarnya, tapi dianggap sama. Walam yu'idil akhar, adapun yang lain tidak mengulangi. Ya, yang lain sudah mencukupkan dengan salat yang tadi, walaupun cuma tayamum saja.
Walaupun sudah ada air di waktu itu juga, masih waktu sholat zuhur. Umpamanya demikian. Tsumma ataya Rasulullah, kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kara dari kalau keduanya menyebutkan demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala lilladzi lam yu'id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi salat. Ya berarti cuma apa? Cuma mencukupkan dengan tayamum saja kemudian salat tadi. Asabta sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnah. Disebutkan oleh Imam Sunani, yakni thariqah as-syar'iyyah, jalan yang disyariatkan. Engkau sesuai dengan sunnah, sesuai dengan jalan yang disyariatkan. Kemudian berkata kepada yang satu, wa ja'atka sholatuk, salatmu telah memenuhi kamu. Ya demikian. Karena apa? Karena dia telah melakukan mengulangi salat tersebut. Ya demikian. Wa qala lil akhar. Ya, jadi bila Nabi mengatakan pada orang yang pertama yang tidak mengulangi, engkau telah sesuai dengan sunnah, wa ja'atka sholatuk. Yang mananya salatmu telah memenuhi kamu. Walaupun tidak kamu ulangi sudah cukup. Wa qala lil akhar, Nabi mengatakan pada yang lain, lakal ajru maratain, untukmu pahala 2 kali. Ya, maksudnya adalah ajru shalah biturab wa ajru shalah bil ma. Itu pahala salat ya dengan tayamum, dengan menggunakan tanah, dan pahala salat dengan menggunakan apa? Air berwudu. Ya demikian. Rawi Dawud wa Nasai, meriwayatkan Imam Abu Dawud dan Nasai. Dan tadi kita sebutkan di sini adalah dhaif. Lalu bagi yang mengatakan hadis ini sahih seperti Al-Albani rahimahullah cukup berarti ya. Keduanya apa? Adalah boleh kan demikian. Tapi bagaimana sekarang tentang permasalahan seseorang yang dia itu tayamum, ya, seorang yang dia tayamum kemudian sholat, kemudian mendapatkan air, tapi setelah keluar waktu sholat, maka seperti ini ijma para ulama tidak perlu mengulangi. Paham? Jadi sudah sholat zuhur dengan tayamum, kemudian ketika datang waktu sholat asar ada air, apakah dia mengulangi sholat zuhur itu? Sepakat para ulama tidak mengulangi. Kemudian idza tayammama wa sholat, apabila dia tayamum kemudian sholat, kemudian dapat air di waktu itu juga, ya masih waktu di sholat zuhur umpamanya tadi, apa mengulangi sholat? Ya, adapun berdasarkan hadis tadi bahwa apabila dia itu tidak mengulangi maka ini lebih benar, lebih benar, karena itu sesuai dengan sunnah. Ya, maka dibahas oleh para ulama di sini, apakah dia perlu mengulangi? Ya, kesimpulannya tidak mengulangi, tidak perlu mengulangi. La yu'id. Walaupun sebagian berpendapat ya untuk mengulangi, sebutkan itu Imam Zuhri, kemudian juga Tawus, Ibnu Sirin mengulangi sholat. Tapi yang benar pendapat jumhur tidak perlu mengulangi. Di situ ada hadis yang penting, ya bisa ditulis. Hadis oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sanadnya adalah hasan. Bisa dilihat di Sunan Abu Dawud nomor 579. Hadis penting. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tusallu salatan fi yaum marataini. Ini penting hadis ini. Ya, bisa ditulis. Jangan kalian salat dalam satu hari 2 kali. Salat zuhur ya sudah salat lagi. Tidak boleh, dilarang. Ya, wah aku ingin mendapatkan pahala yang lebih, tidak boleh. Hadis ini jelas, hadis yang hasan ini, sahih. Nabi melarang seorang sholat dalam satu hari 2 kali. Demikian juga tadi, dia kalau sudah sholat zuhur umpamanya dengan tayamum, kemudian ada air, tidak perlu untuk mengulangi sholat tersebut. Apalagi ada hadis ini yang tadi disebutkan. Kemudian disebutkan, ya mana yang lebih afdol? Dia mengakhirkan sholat, nunggu sampai nanti dapat air, atau segera sholat zuhur, ya dengan tayamum. Apa nanti diakhirkan sampai benar-benar ya mau habis waktu sholat, ya demikian juga bisa mungkin mendapatkan air. Kesimpulannya adalah afdalnya adalah didahulukan. Ya tidak perlu untuk mengulur-ulur. Dalilnya banyak. Wasari ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fastabil khairat, ya berlomba-lombalah al-khairat dengan kebaikan. Tidak perlu mengakhirkan. Ya demikian. Ya, walaupun dengan tayamum. Ya demikian. Kemudian sebagian mengatakan kalau dia itu adalah sholat yang afdolnya diakhirkan, seperti sholat apa? Sholat Isya. Afdolnya adalah di pertengahan malam. Maka lebih bagus untuk dia menunda sampai ya di akhir malam,
ya, atau mungkin nanti dapat air, ya demikian. Tapi secara umum untuk dia segera untuk melakukan sholat, tidak menunda. Berikutnya hadis yang ke-9. Dan itu hadis yang ke-122. Wa Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di sini juga hadis yang dhaif. Syekh Albani belum menyebutkan atau kan ikhtal atau ini atau ya bin Yasar ini dalam keadaan apa ikhtilaf waktu itu. Ketika menyebutkan hadis ini. Ya, Atha bin Sa'ib. Ya, disebutkan Atha bin Sa'ib ini dalam keadaan apa? Ihtal atau ya dalam keadaan dia itu sudah bercampur hafalannya. Ya, sudah dalam keadaan ya pikun atau semisal itu. Ya demikian. Soal Ibnu Ma'in ya dibawakan oleh Imam Musani di sini, inau sami'a min Atha ba'da ikhtilat. Ya, sesungguhnya ya Jarir disebutkan menyampaikan dari Atha ini, mengambil hadis dari Atha ini setelah apa? Setelah dia ikhtilaf, setelah hafalannya mulai goncang. Ya, sehingga di sini semua para ulama adalah dhaif. Walaupun di situ ada rawi yang mengikuti Jarir yaitu Ali bin Asim, ya demikian. Tetapi menyelisih rawi-rawi yang lain yang lebih kuat yang menyebutkan ya bahwa yang benar itu adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya demikian. Jadi yang benar itu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Imam Abu Hatim rahimahullah taala merujukkan itu adalah mauquf. Ini ucapan siapa? Abdullah bin Abbas saja. Karena rawi-rawi yang lain yang disebutkan ya menyebutkan yang demikian. Ini semua dari Ruwah meriwayatkan dari Atha bin Sa'ib mauquf. Bahkan Jarir sendiri di riwayat yang lain menyebutkan demikian. Ya demikian juga Ali bin Asim menyebutkan demikian juga. Jadi di sini adalah dhaif. Ya bahkan Syekh Albani juga menyebutkan Atha bin Sa'ib ini telah goncang hafalannya. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fi qouli ta'ala, ketika beliau menjelaskan ucapan ya Allah Subhanahu wa taala, Quli azza wa jalla, wa in kuntum marda aw ala safar, surat An-Nisa ayat 43. Apabila kalian marda, sakit. Ya, kalau kalian sakit, aw ala safar atau dalam suatu safar. Ya. Bukan dalam ayat tersebut kan wa in kuntum marda aw ala safarin. Ya, kemudian tidak dalam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air ketika safar tersebut. Maka berkata Abdullah bin Abbas, qala, beliau mentafsirkan, menjelaskan, idza kanat birrajul, apabila seorang laki-laki al-jirahah, jirahah ini luka, fi sabilillah, di dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal quruh, sebutkan di Tauhidul Ahkam, yaitu apa? Quruh itu adalah luka karena sebab silah, ya senjata. Ya, terbelah atau semisal itu. Ini apabila seseorang dalam keadaan apa? Terluka. Ya, demikian juga luka karena apa? Karena senjata atau semisal itu. Bayu junub, kemudian dia junub, mimpi basah, ini keluar mani. Bayakhafu ayyamut, kemudian dia takut untuk mati. Ya, ini menurut prasangka dia bahwa dia itu apa? Akan meninggal kalau dia itu mandi. Ya, lukanya itu sangat parah. Ya, kemudian dia junub, kalau dia apa? Kalau dia mandi akan meninggal. Takut demikian. Ya. Ini kita salah kalau dia itu mandi, takut kalau kemudian meninggal. Tayammama, maka dia tayammum. Ya demikian. Jadi kalau seorang dalam keadaan terluka atau sakit, istilahnya demikian, atau secara umum seorang dia itu sakit di rumahnya umpamanya. Kemudian dia junub, kalau dia mandi dia merasa nanti akan meninggal. Ya, maka boleh untuk tayammum. Rawi Daruqutni mauqufan, Imam Daruqutni meriwayatkannya mauquf. Wa rawahu Bazzar, Imam Bazzar merafa'kannya. Ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Ibnu Khuzaimah dan Hakim mensahihkan. Tapi sudah kita sebut tadi yang benar adalah mauquf, selesai. Maknanya adalah ucapan Abdullah bin Abbas. Ya, pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi disebutkan ucapan beliau ini tidak ada yang menyelisih dari sahabat yang lain. Sehingga ya diamalkan hadis ini. Paham? Jadi ucapan sahabat kalau kemudian sahabat yang lain tidak menyelisihinya,
ya maka itu diamalkan. Nah, dari sini maka dibahas oleh para ulama, seseorang yang dia itu sakit, kemudian dia junub dan takut kalau kemudian dia ya mandi kemudian menyebutkan lukanya itu lebih parah atau bahkan meninggal, maka boleh untuk tayamum. Ya, demikian. Ini adalah kesimpulan dari ya permasalahan ini. Jadi apabila takut seorang ya yang dia itu sakit, dia takut menyangka bahwa nanti akan semakin parah sakit dia atau bahkan meninggal, atau orang yang terluka ya, apabila menggunakan air untuk mandi, maka boleh untuk dia tayamum. Ya, demikian. Di situ ada hadis la dharar wala dirar. Tidak boleh berbahaya, ya, tidak boleh perbuatan yang berbahaya. Demikian juga membahayakan orang lain. Ya, demikian disebutkan. Kemudian dibahas ya, kalau takut sakitnya semakin parah atau kalau takut dia meninggal dengan mandi itu. Ya, karena dia apa? Punya luka atau sakit. Sekarang ukuran takutnya ini bagaimana? Apakah setiap takut untuk kemudian semakin parah sakitnya, ya sakit batuk umpamanya, ya takut nanti semakin parah, atau umpamanya takut mati dan sebagainya. Bagaimana di sini? Sebenarnya mengatakan, ya seperti Ibnu Hazm, ya Daud Ad-Dhairi terlalu apa? Terlalu jumud, terlalu saklek istilahnya. Jadi setiap sakit apapun, sakit yang berat atau sakit yang ringan, pokoknya ya kalau dia takut maka boleh untuk kemudian apa? Tayamum. Ini adalah sakit. Ya, yang benar ulama yaitu apa? Idza khafa ziyadatul marad. Apabila dia takut semakin bertambah sakitnya dia itu. Ya, ini bertambah yang dia itu sangat parah sekali, maka untuk kemudian tayamum. Ya, demikian. Kemudian mengatakan kalau dia itu apa? Yang penting apa? Apapun dari sakit, pokoknya boleh untuk kemudian tayamum. Jadi tadi sukan berarti. Ya, demikian. Insyaallah demikian. Di sini sudah ini kita